سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai tata cara berziarah ke makam atau kuburan, marilah kita bangun bersama-sama terlebih dahulu channel ini yang masih sangat kecil ini dengan cara tekan tombol like-nya. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung di channel hamba Allah ini, apabila video saya ini menjadikan Anda lebih baik dan bermanfaat bagi Anda, silahkan tinggalkan dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan apabila Anda semua ingin mengamalkan ini, jangan lupa tulis qabil tuh serta hajat Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, mari kita aminkan bersama-sama dan insya Allah segala hajat Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di video kali ini akan memberikan sebuah ilmu atau cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal bisa dilakukan ketika ziarah ke kuburan. Pahala dari bacaan Al-Fatihah ini bukan hanya untuk almarhum atau almarhumah saja, namun peziarah juga mendapatkan pahalanya. Selain membacakan surat Al-Fatihah, ada beberapa surat pendek yang perlu dibaca sesuai anjuran Rasulullah SAW. Sudahkah Anda semua tahu cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal menurut hadis? Simak tata caranya sebagai berikut. Mengirim bacaan Al-Fatihah bisa dilakukan untuk anggota keluarga dan orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Berikut ini adalah tata cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama, salam kepada ahli kubur. Sesampainya di makam, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membaca salam kepada ahli kubur. Berikut adalah bacaan salamnya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membaca istighfar. Selanjutnya bacalah istighfar seperti berikut ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang ketiga membaca surat-surat pendek. Ketika berziarah, hendaknya Anda semua membaca beberapa surat pendek seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat At-Takatsur. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memasuki kompleks pemakaman kemudian ia membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas dan juga surat At-Takatsur ini, kemudian ia mengatakan bahwa saya memberikan pahala bacaan tersebut kepada para ahli kubur dari kalangan orang mukmin, laki-laki baik perempuan, maka mereka semua para ahli kubur akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Apabila Anda semua belum hafal surat-surat tersebut, Anda semua juga bisa membacakan surat pendek lainnya seperti Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Menurut hadis riwayat Al-Marwazi, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila kalian masuk ke dalam taman makam kuburan, maka bacalah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain." Yang dimaksud Al-Mu'awwidzatain adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadikanlah pahalanya untuk orang yang sudah meninggal yang ada di dalam kuburan tersebut, karena sungguhnya pahalanya akan sampai kepada mereka. Yang keempat, membaca tahlil. Langkah yang selanjutnya yaitu membaca kalimat tahlil sebagai sedekah kepada almarhum dan almarhumah. Bacaan tahlil yang dimaksud adalah sebagai berikut: La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil sebagai sedekah juga diriwayatkan dalam sebuah hadis Muslim yang artinya sesungguhnya pada setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Setiap kalimat takbir adalah sedekah. Setiap kalimat tahmid adalah sedekah. Setiap kalimat tahlil adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kelima adalah membaca doa ziarah kubur. Kegiatan berziarah diakhiri dengan membaca doa ziarah kubur sebagai berikut: Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa usilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa nakkihi minadh dhunubi wal khotaya kama yunaqqa thawbuh al abyadu minad danis wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhahu min adzabil qabri wa min adzabin nari wa fsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Artinya, ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya, berikanlah keselamatan dan berikanlah manfaat kepadanya, dan berilah maaf kepadanya, berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air es dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumah yang sebelumnya, istri yang lebih baik dari istrinya, masukkanlah dia ke dalam syurgamu, berikanlah perlindungan kepadanya dari azab kubur dan azab neraka, lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Bacaan niat doa untuk almarhum khusus. Jika Anda semua ingin memanjatkan doa untuk orang-orang tertentu, misalnya orang tua, ayah, ibu, atau anak, sebaiknya sebutlah nama mereka sebelum membaca surat Al-Fatihah. Membaca doa ini bertujuan agar doa yang dipanjatkan jelas tujuannya. Ibnu Shalah pernah berkata, dan hendaknya ia memperjelas dengan doanya itu, kalau ia berdoa untuk si fulan misalkan. Nah, berikut ini bacaan doa untuk almarhum atau almarhumah tertentu. Khususon ila ruhi abi, atau yakni nama almarhum atau almarhumah ya, bin atau binti. Bin ini merupakan laki-laki, binti merupakan seorang perempuan, dan nama ayahnya atau nama ibunya. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan jika dibaca atau dikiramkan ke orang yang sudah meninggal, yaitu sebagai obat penyakit, dimudahkan rezekinya, diangkat derajatnya, hati dan wajahnya menjadi bersinar, mendapatkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi
Itu dia cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Mari kita amalkan agar doanya tersampaikan kepada almarhum atau almarhumah di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda semua, dan semoga Anda semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan isi dari video saya ini dan menyampaikan kepada orang lain. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث